Halo gengs, apa kabar kalian di hari ini? Tentunya tetap jaga kekompakan dan selalu bersemangat ya. Pertempuran di Pulau Egghead sudah semakin memasuki puncaknya, di mana pada chapter sebelumnya para raksasa berhasil membuat kekacauan dan menerobos masuk ke pulau. Di sini terungkap juga semua nama-nama ke-9 wakil Laksamana yang memimpin serangan Buster Call di Egghead. Kemudian diperlihatkan wujud perubahan lain dari Saturn, dan sepertinya itu adalah wujud full mythical Zoan miliknya. Dia dan Kizaru memusatkan serangan mereka ke arah Vegapunk. Namun dengan mengejutkan, Luffy muncul dengan wujud raksasanya. Luffy memegang kepala Saturn dan mencemak-cemak tubuh Kizaru sampai membuatnya terluka. Lalu di akhir halamannya ditutup dengan Vegapunk yang sedang membuat pesan yang terhubung ke seluruh penjuru dunia untuk mengungkap semua kenyataan tentang dunia ini. Nah, kali ini Abang Kapten sudah mendapatkan sebuah petunjuk dari salah satu leaker untuk apa saja yang akan terjadi pada chapter kita nanti, yang mana tentunya akan mengungkap apa yang akan dikatakan oleh Vegapunk tentang kebenaran apa saja yang ada di dunia ini. Namun sebelum kita lanjut, jangan bosan-bosan ya gengs untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Menurut petunjuk yang diberikan oleh salah satu leaker yang mengatakan semua kebenaran dunia akan terungkap. Siapa yang akan tertawa terakhir? Petunjuk lain juga mengatakan bahwa perkataan Vegapunk ini telah bergema melalui sebuah pemancar ke semua titik di seluruh dunia. Di sini kita juga bisa melihat beberapa orang dari banyak kerajaan berbeda di seluruh dunia yang terlihat kaget. Kita bisa melihat Morgan, dia berteriak dan berkata bahwa ini adalah sebuah berita besar. Sementara Vivi dan Wapol yang ada di sana pun juga ikut kaget. Petunjuk dipotong ke bajak laut Blackbeard. Dia tertawa dan berkata, "Zehahaha, itu adalah suatu hal yang menarik untuk didengar." Jadi akhirnya itu terungkap. Di sini kita bisa melihat bahwa Garp telah berhasil ditangkap. Kemungkinan tidak diperlihatkan cukup jelas seperti apa keadaan dari Garp, dan juga tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah koit. Petunjuk kemudian dipotong ke pasukan revolusi. Ivankov berkata bahwa dia tidak percaya jika pemerintah dunia telah menyembunyikannya selama ini. Sabo yang ada di sana pun memberi respon dan berkata bahwa ini benar-benar sangat keterlaluan. Monkey D. Dragon juga ditampilkan di sini dan dia hanya memasang wajah yang serius. Kembali ke Egghead, Sanji terlihat masih menggendong Vegapunk. Sanji berkata kepada Vegapunk bahwa dia akan selamat setelah mengungkap semua yang terjadi di sini. Di sisi lain, Saturn terlihat semakin kesal dengan apa yang dilakukan Vegapunk. Kizaru terlihat semakin lelah dengan semua ini, sementara Luffy terus tersenyum setelah mendengar semua hal yang dikatakan oleh Vegapunk. Tidak diungkap dengan jelas apa sebenarnya yang telah dikatakan oleh Vegapunk, namun ada beberapa hal yang kemungkinan akan diungkap oleh Vegapunk tentang dunia ini. Yang pertama, dia mengatakan bahwa akan membagi semua ilmu pengetahuan yang selama ini dia dapat dan pelajari ke seluruh dunia, agar semua orang bisa tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di dunia ini. Yang kedua, dia akan mengatakan tentang semua kebusukan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dunia, tentang menyembunyikan sejarah dan juga menghapus semua hal tentang kerajaan kuno serta abad kekosongan. Yang terakhir, Vegapunk akan mengatakan bahwa Nika, sang dewa matahari, benar-benar nyata dan saat ini dia telah datang untuk membersihkan apa yang telah dirusak oleh pemerintah dunia. Kemudian, Saturn menyerang Luffy dengan kemampuan misteriusnya. Lalu Luffy melemparkan Kizaru sangat jauh sampai menabrak banyak bangunan. Dipotong ke Zoro dan Rob Lucy. Zoro melihat Sanji yang sedang membawa Vegapunk. Sanji berkata, "Hei Marimo, kau sedang apa di situ?" Luffy menghadapi kakek tua itu dan juga Kizaru. Zoro berkata bahwa dia tidak bisa berlama-lama di sini.
Tiba-tiba, Jinbe pun datang tepat waktu. Dia berkata kepada Zoro untuk meninggalkan Rob Lucy karena dia yang akan menghadapinya di sini dan segera pergi ke tempat Luffy. Lucy pun tersenyum dan merasa terhormat karena bisa berhadapan dengan Jinbe yang merupakan mantan Shichibukai. Kembali ke Luffy. Luffy meninju Satoon dengan pukulan raksasanya. Satoon pun terpental dan dia mendapatkan luka yang cukup parah. Namun itu sepertinya tidak berpengaruh besar terhadapnya karena dengan seketika luka Satoon pun langsung sembuh. Dari kejauhan, Kizaru pun tiba-tiba bangkit. Dia langsung membidik dan menembakkan lasernya ke arah Luffy. Dan tiba-tiba dengan sangat epik, Zoro muncul dan langsung menebas laser itu dengan pedangnya. Di sini kita bisa melihat Zoro yang sudah menggunakan belangkonnya lengkap dengan pedangnya yang telah dilapisi oleh haki serta dengan tatapan yang sangat marah. Nah, itulah tadi akhir dari petunjuk untuk chapter 1109 dari salah satu leaker yang bisa Abang Kapten bagikan kepada nakama semuanya. Jadi selamat menikmati dan semoga bermanfaat.